Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Ini akan sekali lagi bahas video dari Luis Prasetyo yang judul Mati Kutu. Sekali lagi kena ulti air untung. Wak 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 gitu kan. Nah, kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Hari ini kita akan bahas kembali soal Donditan, yang mana Donditan kena ulti langsung dan dia mati kutu, nggak bisa jawab. Dan kebingungan. Yang menjadi pertanyaan dari Ari Untung adalah sederhana, tapi dia sendiri nggak bisa jawab. Ya, namanya juga ilmu cocokmologi, cuy. Kita langsung dengar videonya saja ya. Luis ini selalu menyalahkan ilmu cocokmologi ya. Saya di sini sampaikan ya bahwa ilmu cocokmologi itulah salah satu ilmu yang paling bagus ya, termasuk paling bagus. Kenapa? Karena semua hal itu butuh mencocokkan ya. Coba contoh di persidangan ya. Anda harus mencocokkan itu. Jadi tugas seorang hakim adalah mencocokkan semua potongan puzzle antara pendapat dari para saksi, argumentasi dari ahli pidana, ahli macam-macam, juga mencocokkannya dengan barang bukti. Jadi semua itu perlu pencocokan untuk memberikan putusan yang adil. Juga contoh kayak biologi atau apapun itu cocokkan. Bagaimana hubungan antara hewan bertulang belakang dengan daerah ekosistem tertentu gitu. Juga banyak hal itu perlu pencocokan guys. Jadi justru harus cocokkan, bahkan dalam riset ya. Jadi semua itu dicocokkan. Misalnya kayak untuk hasil segini dibutuhkan kadar pupuk berapa, bahannya apa saja. Juga kayak orang mau resep masakan, dicoba garamnya itu 100% cocok apa tidak. Kalau kurang cocok ditambahkan. Kalau terlalu asin dikurangi. Jadi cocokmologi itu sangat penting. Kenapa diejek gitu kan? Ya, ini artis yang hijrah katanya, dan kemudian dia ngundangin ustadz-ustadz yang tidak berkualitas. Ya, kita langsung dengar. Saya juga sempat baca beberapa part gitu. Kita ngerasa bahwa banyak kesamaan sebenarnya. Saya juga sempat baca beberapa part gitu. Kita ngerasa bahwa banyak kesamaan sebenarnya antara cara beribadahnya dengan malah yang menjalankan orang Islam. Mas. Iya, Yesus atau Isa di dalam Bible ini kalau doa sujud mukanya sampai ke tanah. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Dalilnya dulu dong. Islam. Dalilnya dong. Ada. Kita main data dong kalau gitu. Ya, ini Matius 26, ini ayatnya nih. Setelah maju sedikit ke depan, ya sujud dan berdoa, ya Bapak, jika boleh biarlah cawan minuman ini. Sujud apa sujud? Sedikit ke depan, ya sujud. Oh iya benar. Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong. Ya gini, kalau namanya, tapi kan sedang berdoa nih. Sholat juga berdoa, cuman kita teman-teman Nasrani nggak pakai sujud? Enggak. Saya enggak. Mungkin ada beberapa denominasi tertentu, tapi mayoritas Kristen berdoa tidak sujud. Oh gitu. Ya, di sini sebenarnya Donditan ketahuan nggak tahu ya. Yang mana beberapa hal yang saya mau sorti ya. Yang pertama itu soal orang Nasrani katanya doanya nggak sujud. Ya, doa itu tergantung dia lah. Kalau di kamar mau sujud bisa. Bahkan di Katolik itu setiap minggu mereka sujud. Di Katolik ya, mereka setiap minggu sujud. Ada posisi di mana sujud dan kemudian dia juga berdiri, ada duduk. Kalau lihat di kursi-kursinya, di bawahnya kursi itu semuanya ada busanya, ada semacam empuk gitu, kasur yang empuk kecil aja untuk menahan lutut supaya mereka bisa bersujud. Kalau Kristen juga sujud, ketika doa sujud. Dan kita perlu bedakan antara sujud dan berlutut ya. Kalau Luis bilang bahwa untuk tempat bertumpu lutut itu ya ingat loh, sujud itu adalah menempelkan dahi ke lantai, itu sujud. Jadi kalau ada buka KKBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sujud itu bukan berlutut, beda.
Bluetooth itu posisi ketukannya. Bluetooth ini guys. Nih, Bluetooth ini. Jadi Bluetooth tuh di sini. Nah, kita mainkan begini. Ini Bluetooth. Tapi sujud betul-betul kepala ini ya nempel ke tanah gitu atau ke lantai. Jadi beda antara Bluetooth dan sujud. Jadi Luis harus belajar membedakan antara Bluetooth dan sujud ya. Apa ya? Kenapa kok jadi kata sujud ini kemudian dijadikan sholat? Dari mana referensi Anda? Dan kemudian yang paling lucu ya, sholat itu artinya adalah berdoa ya. Sholat itu adalah ibadah yang sujud itu salah satu gerakannya ya. Sujud adalah satu gerakannya. Bahkan gerakan yang menunjukkan bahwa kita tuh betul-betul tunduk itu adalah sujud. Ketika Anda mungkin berdiri atau ruku itu belum tunduk sepenuhnya. Nah, ketika ada sujud itulah itu tunduk yang sebenarnya. Jadi semakin rendah kita, sama kayak kita tuh kalau kita merendahkan diri kita serendah mungkin. Nah, sujud itulah yang merendah. Karena mungkin lagi di bawah itu. Karena lantai adalah batasnya. Dan kepala adalah yang bagian tubuh paling tinggi. Jadi ketika bagian tubuh paling tinggi yaitu kepala bertemu dengan lantai tempat yang paling tinggi yang bisa dicapai. Karena kalau di bawahnya lagi harus gali-gali kan. Nah, itu adalah bentuk penghambaan yang tertinggi gitu loh. Artinya Anda tunduk kepada Tuhan itu. Anda membuang segala kesombongan. Dan di situ Anda berdoa, ya, berdoa. Dalam rangkaian sholat itu ada berdoa dengan membaca-baca yang disyariatkan gitu kan. dikatakan, oh iya ajaran-ajaran Kristen Islam yang melakukannya. Bagian mana yang kalian lakukan? Sunat. Bagian mana yang kalian lakukan? Puasa. Ya orang Kristen juga melakukan barang-barang itu gitu loh. Tetapi hukumnya sunnah ya kan, nggak wajib dilakukan kalau itu berhubungan dengan sunat. Sementara sunat itu ya disampaikan ya bahwa itu adalah perjanjian kekal antara kamu dan Tuhanmu serta orang-orang di sekitarmu. Itu janji Tuhan pada Abraham. Nah, kalau kita ngomong tentang keturunan Abraham, karena Abraham adalah bapak segala bangsa, artinya kita semua ini kemungkinan besar adalah keturunan Abraham. Kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar. Karena Abraham itu ingat ya punya anak namanya adalah Ishak dan Ismail. Ishak itu adalah Bani Israel atau Yahudi, Bani Israel lah gitu ya. Kalau Israel kan Bani Arab. Nah, jadi pengikut Yesus Musa itu nisbahnya ke Ishak. Pengikut Muhammad itu nisbahnya kepada Ismail. Jadi ingat bukan hanya keturunanmu saja, tapi orang-orang ya, orang-orang di sekitarmu, dalam rumahmu. Makanya bukan hanya Ibrahim dan anak-anaknya, tapi juga pembantunya, orang-orang terdekat sekitarnya gitu guys. Jadi apa ya? Jadi ini nggak terikat kepada, dan ini adalah wajib. Jadi Anda harus baca ya. Itu hukumnya wajib. Ya, perjanjiannya kekal, artinya berlaku selama-lamanya. Kekal. Nah, kami sebagai penerus dari Ismail, yang Ismail meneruskan Ibrahim, kami mengikuti itu. Karena itu adalah kekal dan wajib, bukan sunnah, Luis. Kalau dihukum dikatakan bahwa sunnah, oke, Anda bisa berkelit. Oh, dihukumnya waktu disampaikan ke Ibrahim aja sunnah kok. Tidak, itu wajib. Kenapa Anda mengubah hukum yang wajib jadi sunnah? Itu masalahnya. Nah, tadi kan pandai-pandai. Ingat, Yesus pernah berkata bahwa sesungguhnya satu titik pun dari hukum Taurat dan kitab para nabi tidak akan lenyap, tidak akan hilang, tidak akan dihapuskan sebelum lenyapnya langit dan bumi. Artinya yaitu sebelum kiamat. Karena lenyapnya langit dan bumi itu adalah nama lainnya adalah kiamat. Kiamat itu terjadi, bumi dan langit lenyap, dihancurkan dan dibikin dunia baru gitu. Jadi Yesus mengatakan bahwa satu titik pun tidak akan ditiadakan. Ini jangan satu perintah, satu kewajiban, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya Yesus
tidak pernah menghapus atau menghilangkan hukum-hukum yang ada di kitab Taurat dan para nabi. Hukum Taurat dan kitab para nabi. Beliau hanya menggenapi alias menambah sehingga lengkap. Nah, umat Kristiani sering tidak paham arti kata menggenapi. Mereka kira menggenapi itu sama dengan merubah. Beda. Menggenapi itulah menambah sehingga lengkap. Jadi hukum-hukum tambahan tidak boleh menghilangkan atau bertentangan dengan hukum-hukum lama. Contoh, kalau Anda katakan mengganti Pancasila, artinya Anda akan menghilangkan sila Pancasila dan diganti dengan isi lain, gitu. Misalnya kayak sila persatuan Indonesia Anda hilangkan ganti dengan perpecahan Indonesia, itu mengganti, merubah. Tapi kalau menggenapi, Anda tinggal tambahkan itu. Misalnya Anda mau menggenapi Pancasila menjadi 6 sila misalnya. Apa yang lakukan? Ya Anda tambahkan sila ke-6 dan itu tidak boleh bertentangan dengan 5 sila lainnya. Nggak boleh. Di sila ke-6 itu bunyinya nggak boleh kalau sila ketiga perpecahan Indonesia, persatuan Indonesia Anda buat di sila ke-6 itu perpecahan Indonesia, itu nggak boleh. Karena bertentangan. Nah, artinya tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan hukum Taurat dan kitab para nabi, termasuk hukum sunat. Itu nggak boleh dirubah walaupun setitik pun. Makanya sunat yang wajib kok bisa diubah jadi sunnah? Itu kan bertentangan, ya. Kalau digenapi alias ditambah sehingga lengkap, harus ditambah. Sunat harus dengan bersih, nah gitu. Sunat itu wajib, tapi ditambah dengan syarat harus bersih, itu menggenapi namanya. Tapi kalau sunnah yang wajib jadi sunat yang wajib jadi sunnah, itu bukan menggenapi namanya, artinya merubah hukum yang harus dari wajib jadi sunnah, guys. Itu masalahnya. Dan puasa, tapi itu juga dilakukan. Yang paling konyol adalah ketika dikatakan di situ bahwa Donitan dengan pedenya bilang, itu lihat sujud. Kemudian ada ulti yang langsung masuk telak di kepalanya si Donitan, yaitu emangnya semua sujud itu berarti sholat? Langsung dia bingung. Guys, gini ya, Donitan bukan bingung, karena gini, kita harus mengatakan bahwa sujud itu identik dengan sholat, ya. Coba deh, Anda lebih dekat mana sujud itu dengan sholat atau ibadahnya sama Kristen? Coba, kita jujur deh, coba. Jadi, Donitan itu sedang menggambarkan bahwa sujud itu identik dengan sholat dibandingkan dengan ibadahnya sama Kristen, gitu. Karena kalau ngomongnya sujud, apalagi kalau bukan sholat? Coba. Paling sujud kepada kedua orang tua, sujud pada raja, gitu. Tapi orang lebih identik situ dibandingkan dengan ibadah umat Kristen. Karena kita membayangkan ketika umat Kristen ibadah, ya nyanyi-nyanyi, joget-joget, gitu kan, musik. Tapi kalau kita ngomong ibadah umat Islam, ya orangnya sholat. Dan dalam suatu yang paling orangnya itulah sujudnya itu, guys. Jadi kita ngomong membandingkan antara dua peribadatan, gitu. Ya. Jadi sujud memang tidak digunakan hanya dalam sholat. Juga ketika sujud di depan orang tua atau di depan raja, gitu kan. Tapi itu identiknya kan ke situ. Anda tidak bisa identikkan sujud dengan yang lain. Yang identik dengan ibadah umat Kristiani adalah joget-joget, nyanyi-nyanyi dengan musik. Itu yang identik, gitu. Ya kan? Jadi atau mungkin berlutut. Atau ngepalkan tangan. Sujud itu jauh sekali dari umat Kristen, gitu. Ya, jadi kita tuh sama kayak melihat gini ya. Misalnya kayak ya kita balik lah antara kita sama orang tua. Kalau kita lihat bandingkan antara sikap anak ke orang tua dengan dibalik orang tua ke anak, orang akan mengatakan bahwa ketika sujud itu identik dengan anak ke orang tua. Orang akan mengatakan bahwa sujud itu identik kepada anak. Karena anak itu akan sujud pada orang tuanya, anak yang baik ya. Tapi orang tua tidak mungkin sujud sama anaknya, nggak mungkin. Kecuali orang tua yang anaknya zolim, yang semena-mena pada orang tuanya, yang tidak menerapkan orang tua sebagai manusia, gitu. Tapi sebagai hewan mungkin. Nah itu mungkin ada orang tua yang sujud pada anaknya. Tapi
kepastian itu adalah identik, itu adalah anak yang sujud pada orang tua. Identiknya mana, guys? Oke, kita balik lagi antara raja sama rakyatnya. Nah, kalau ada rakyat yang sujud pada hamba, orang nggak heran. Ini memang wajar. Itu memang adab rakyat kepada raja dalam kepercayaan kerajaan. Tapi ketika ada raja yang sujud pada rakyat, ini aneh. Orang akan lihat ini sebagai sesuatu yang aneh, absurd. Nggak budayanya nggak begitu. Ini bertentangan dengan adat istiadat selama ini, gitu. Ini suatu hal yang identik, bahwa sujud itu identik dengan sholat. Itu poinnya, guys. Dia mengatakan, loh emangnya agama apa yang kalau ibadah itu sujud? Ya Islam. Kamu itu loh mainmu kurang jauh ternyata Dondi. Saya pikir pintar ternyata ya. Jadi kita ngomong tentang identik, ya, identik. Islam itu lebih identik dengan berlutut, ya. Saya adalah orang yang sering berinteraksi dengan jemaat gereja. Saya pernah kerja yang bersinggungan dengan gereja. Pernah, guys. Ya, saya sebut aja saya pernah kerja di hotel. Nah, di hotel itu ada tiap hari Minggu, ya. Saya selalu masuk hari Minggu itu. Jadi, saya tuh selalu dapat masuk kerja tuh hari Minggu. Full dari pagi sampai malam. Jadi saya selalu melihat bagaimana mereka beribadah, ya. Bahkan bukan hanya beribadah, luar ibadah juga. Jadi saya bukan hanya melihat ibadah ketika mereka betul-betul ada pendetanya, tapi juga ketika mereka sebelum itu dan sesudahnya. Ketika mereka tuh berkumpul, ibadah-ibadah pribadi. Dari mereka tuh ibadah tuh mulainya jam 6 subuh, tapi jam 5 mereka biasa datang. Jadi ibadah itu ada 3 kali, ya. Bahkan mereka buat 4 kali, karena mungkin untuk biar lebih banyak perpuluhannya gitu kan. Karena kan kalau 4 kali artinya bisa menampung jemaah lebih banyak gitu. Tanpa perlu menambah kursi atau nambah ruangan. Karena kan jemaah itu dipecah menjadi 4 sesi. Nah itu mereka bisa mendapatkan hasil maksimal dari puluhan. Karena kan harus bayar hotel lagi kan, jasa hotel, AC-nya. Pokoknya rumah hotel itu bayar, guys. Itu sekitaran 5 atau 8 juta hasil Pak, guys. Sekali seminggu itu. 1 kali ibadah, 4 kali ibadah itu kan. Dari full dari pagi sampai malam. Malam itu sampai jam 8, guys, atau setengah 8 malam. Saya lihat itu ibadahnya. Ya. Dan juga bukan hanya ibadah jemaah yang hari Minggu, juga ibadah-ibadah mereka yang kayak ibadah besar. Natalan. Juga ibadah-ibadah lain kayak misalnya kayak anak sekolah minggu, ya. Itu kan bukan pisah. Ada juga ibadah remaja juga ada. Jadi mereka harus bagi atas ibadahnya anak-anak sekolah minggu, remaja, sama dewasa. Nah, bahkan juga ketika ada pertemuan ibadah khusus gembala, saya juga menyaksikan. Tiap itu biasanya tiap hari Rabu sekali sebulan, guys. Atau bahkan ibadah-ibadah kayak pernikahan atau lainnya, itu kan diadakan di hotel tuh saya sering dapat shift di situ gitu. Karena kebetulan kita juga punya teman yang Nasrani, yang Kristen. Sehingga dia tuh tentu ketika hari Minggu itu kan dia ibadah, ya kita ngalah, kita yang kerja, guys. Nah, jadi saya sering masihkan. Jadi saya tidak pernah melihat sekalipun mereka bersujud. Tidak pernah. Yang ada berlutut, sering berlutut. Bahkan yang bising itu adalah nyanyi-nyanyi sama joget-joget. Berdiri, duduk, nyanyi-nyanyi, joget-joget, itu yang sering saya saksikan. Berlutut itu nggak begitu sering. Sujud tidak pernah sama sekali. Gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan umat Islam, kalau mau sholat, ya sujud. Dan nggak sekali sujud ketika sholat. Tergantung rakaatnya. Tergantung 1 rakaat itu ada 2 sujud. Misalnya sholat subuh ada 2 rakaat, berarti 1 rakaat itu 2 sujud, berarti totalnya 2 rakaat kali 2 sujud, artinya 4 kali sujud. Kalau sholat 4 rakaat berarti 8 kali sujud. Jadi sujud itu identik dengan ibadah umat Islam, bukan ibadah umat Kristen gitu kan. Jadi kita bukan ngomong yang kalau Luis mungkin menemukan ada yang sujud, ya. Saya tidak pernah menemukan, tapi kalau Luis ada mungkin. Karena gini guys ya, denominasi Kristen itu sangat banyak. Dan karena kita bukan umat beragama Kristen, kita harusnya kan yang lebih tahu nih Luis. Tapi kan kita akan berdasarkan basic pengalaman kita gitu kan. Nah, yang penting kita tuh tidak buta sama sekali. Kita pernah menyaksikan gitu. Apalagi Dodi tadi dia
pernah di Kristen. Jadi ketika Donitan ngomong tentang ibadah umat Kristen, itu lebih relevan dibandingkan ketika Louis ngomong tentang ibadah umat Islam. Kalau Louis kan belum pernah Islam, belum tentu dia pernah ke masjid. Apalagi dia melakukan ibadah, menyaksikan orang ibadah gitu kan. Paling di TV. Dan di TV pun dia bisa menyaksikan banyak sekali orang sujud gitu. Nah, jadi apa ya? Jadi dan sekalipun gitu ya, bahkan seorang yang tidak punya agama sekalipun, orang yang bukan agama itu maksudnya, dia juga bisa menyaksikan di TV gitu. Ada tuh kan siaran-siaran ibadah umat Kristiani yang menyiarkan ibadah umat Islam kan ada. Jadi bisa tonton itu guys. Itu deh, tahu dere. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Begini makna ritual sujud usai sembahyang di pura Kancing Gumi. Ritual sujud usai sembahyang di pura. Emangnya ini orang beribadah di masjid? Tadi kalimat kan ritual sujud sesudah sembahyang. Artinya ini bukan dikerjakan utama, karena sesudah. Ingat, sholat itu utama. Ini sama kayak Anda bisa gini nih. Anda sedang mengerjakan sesuatu yang utama. Misal, Anda sedang, ya kayak kita lah muslim. Kita tuh guys ya, kita sujud ketika sholat. Juga ada sujud di luar sholat. Contoh, sujud syukur. Misalnya saya, ada orang yang habis menerima rezeki, atau menerima ya berkah, dia sujud syukur. Itu nggak wajib, sunnah. Ya, sunnah. Atau misalnya sujud sahwi. Dia lupa jumlah rakaat dalam sholat. Dia sujud. Itu bukan bagian dari sujud yang wajib di sholat. Di ritual utama. Nah, ini ya memang sujud. Tapi itu bukan yang di utama. Karena dilakukan sesudah sembahyang. Kita ngomong yang sujud dilakukan ketika sembahyang. Jadi bukan hanya ngomong agama, bahkan saya katakan bahwa ada anak yang sujud kepada kedua orang tuanya. Ada rakyat yang sujud menyembah pada rajanya. Tapi itu bukan dalam rangka ritual ibadah utama seperti dilakukan umat Islam. Nilainya sudah beda, guys. Sujud dalam sholat itu nilainya beda dengan sujud kepada orang tua, pada raja, dan sujud ini. Itu adalah di luar ritual utama. Paham ya? Jadi Anda harus bisa bedakan itu. Identik itu kan ketika itu digunakan pada ritual utama gitu. Jadi kalau Anda membandingkan dengan ibadahnya umat Hindu sekalipun, memang walaupun ada sujudnya, tapi tidak esensial. Dalam artian bukan gitu ya, tidak diutamakan, tidak yang masuk dalam menu utama. Ibarat contoh, kayak Anda makan. Ya, Anda makan ya. Makan utama apa? Nasi, lauk pauk. Nah, sujudnya ini kayak cemilan gitu. Jadi hal di luar makanan pokok. Tapi Anda wajib makan pokok, bukan ngemil. Ngemil itu hanya tambahan. Kalau Anda mungkin merasa kurang kenyang, ya silakan ngemil. Tapi Anda tidak mungkin ngemil menggantikan makan, nah mungkin. Sama seperti ini, Anda tetap harus sembahyang. Sembahyang utama. Sujud itu adalah yang belakangan, yang kemudian sudah sembahyang. Kalau Islam tidak, Anda wajib sujud. Kalau tidak, Anda tidak sholat. Gitu, guys. Sholat? Enggak kan? Coba lihat. Posisinya ini sedang ngapain cuy? Ini sedang sujud kan? Sujud menyembah. Kalau kita perhatikan ya guys ya. Terus terang ini bukan sujud. Bukan. Karena sujud itu, kalau Anda buka KBI, kepala dahi itu nempel ke tanah. Ke lantai. Coba kita perhatikan. Ini Anda lihat, ini tangannya ya, ini tangannya. Tangan sang jemaat Hindu. Ini tangannya, ini kepalanya. Coba Anda lihat, ini kaki dan tangan itu sejajar, nyentuh lantai. Tapi kepala tidak. Ada jarak sekitar setengah jengkal dari lantai. Ini belum sujud, belum masuk kriteria sujud. Ini masih membungkuk. Membungkuk yang rendah, guys. Jadi Louis harus ngerti apa itu sujud, ya. Sujud itu apa, Louis? Ya. Jadi bedakan antara sujud sama berlutut. Nah, mungkin kalau di sini dikatakan bahwa ini sujud. Enggak, saya nggak sujud.
ini belum sujud. Atau mungkin kalau dia mungkin maksakan sujud, itu belum sujud yang sempurna. Karena Anda bayangkan kalau ada umat Islam yang seperti ini, itu nggak sah guys sholatnya. Karena kepala harus nempel ke ini. Dan kalau Anda baca ayat yang Yesus itu sujud itu, dahinya nempel ke lantai. Nggak seperti ini. Ini kepalanya, dahinya belum nempel ke lantai guys. Mbah. Dan apakah ini bisa dikatakan dia ini sedang sholat? Ya enggak kan. Karena memang enggak semua sujud. Jadi sholat itu sama dengan doa guys. Doa. Cuman doanya tentu berbeda dengan doa yang ya kayak kita tuh hanya meminta. Tapi ini meminta yang bisa dengan gerakan. Itu sholat gitu loh Donitan. Kalau kita lihat di sini dia apakah agama Islam? Dia bukan Islam tapi dia sujud. Tadi kan dikatakan ini bukan sembahyang, tapi sujud setelah sembahyang. Jadi bukan sembahyang ya, setelah sembahyang. Sembahyang dalam arti kata lain itu disebut sebagai sholat. Ini bukan sedang sholat dia. Setelah sholat, setelah sembahyang. Coba lihat lagi nih, ini di zoom nih. Coba, kepalanya nggak nempel dahinya ke lantai guys, nggak nempel. Coba deh itu kalau kasih contoh tuh yang benar. Seperti yang Yesus lakukan. Kalau Anda baca sekali lagi ya, Yesus itu dahinya, kepalanya nempel ke lantai. Mbak ini kepalanya tidak nempel, masih ada jarak. Yang nempel itu adalah tangannya, guys. Dan ini dilakukan setelah sembahyang. Yesus sujud dan berdoa, gitu ya. Dia tidak berdoa ini, karena berdoanya itu kan pas sembahyang tadi. Dia hanya gerakan saja, guys. Sujud cuy. Dia ini agamanya apa? Hindu, tapi dia sujud. Kemarin saya waktu ke Bali juga melihat beberapa ritual ibadahnya orang Hindu, ya memang mereka juga sujud. Gak semua sujud tuh sholat Donitan. Jadi bahkan kalau kita lihat ya, justru ini adalah makin membuka mata kita bahwa Kristen semakin jauh dari ajaran Yesus. Ya, Islam melakukan persis seperti yang Yesus lakukan, yaitu sujud sempurna dengan dahi nempel lantai. Umat Hindu, teman-teman kita umat Hindu, ini bukan sujud ya, membungkuk. Karena sujud itu dahi nempel lantai. Oke, kalau Anda paksakan sujud, ya minimal mereka ini lebih mirip dari ibadah Yesus dibandingkan umat Kristen nih. Ya, padahal mereka bukan Kristen loh. Kristen itu jauh sekali. Saya tidak pernah menyaksikan umat Kristen yang begini, nggak pernah guys. Ya, lebih sering Hindu bahkan. Jadi ini semakin membuka fakta. Ketika Louis menyampaikan ini, dia harusnya sadar bahwa oh agamaku ternyata makin jauh dari ajaran Yesus. Jadi dia harusnya lebih tahu bahwa ternyata bukan Islam saja loh, ternyata Hindu juga mirip Yesus ibadahnya. Lah lalu agamaku bagaimana? Kan begitu pola pikirnya guys. Ini semakin ada data yang sama dengan Yesus lakukan, harusnya membuka mata dia bahwa agamaku ternyata jauh dari Yesus. Kok bisa ya? Bukan hanya Islam, ternyata Hindu juga begini. Kan begitu pertanyaannya harusnya. Contoh, ya. Misalnya kita belajar bela diri, ya. Bela diri ada namanya kayak kuda-kuda Wing Chun. Nah, Wing Chun, guru Wing Chun yaitu Ip Man, anggaplah Ip Man gurunya, itu mengajarkan posisi tangan begini, guys. Nah, begini. Ya. Dan dipraktekkan ada tulisannya Ip Man, dia merentangkan tangannya, tangan kanan di depan tangan kiri, dengan posisi tangan kiri nempel ke tangan kanan dan posisinya tegak lurus. Nah, jadi orang, dan ada fotonya begini gitu. Dan memang dideskripsikan begitu gitu kan. Nah, lalu tiba-tiba ada bela diri yang lain yang sama. Misalnya bela diri apalah, anggap kita bikin nama baru, bela diri namanya Islam. Ternyata begini juga. Lalu ada bela diri lain yang namanya Kristen. Bukannya begini, tapi gini-gini guys. Gini-gini, joget gitu. Atau misalnya kayak ya beginilah, begini. Nah, lalu tiba-tiba dia menemukan fakta lagi di data. Ada bela diri lain yang dia mirip, ya, tapi dia tuh begini. Nah, nggak nempel.
Kalau karena ini kan nggak nempel nih dahi dengan lantai. Islam kan nempel, Yesus kan nempel. Artinya kalau Wing Chun itu ibaratnya begini lah guys, nggak nempel. Kalau Wing Chun itu kan yang asli nempel, kuda-kudanya, dia tidak gini. Nah lalu saya lihat, ternyata Islam ini sama ya dengan Wing Chun. Hindu ini mirip Wing Chun ya, tapi agama aku kok gini, kok joget-joget gitu, kok jauh gitu kan? Maksudnya dia bertanya dalam hati, kenapa begitu? Kenapa berubah? Pak Yesus katakan bahwa hukum Taurat dan kitab Nabi tidak akan dihilangkan kan sedikit pun ya dari hukum Taurat dan kitab Nabi sampai lenyapnya langit dan bumi. Alias sampai kiamat semuanya itu berlaku, tidak akan dihilangkan walau sedikit pun, guys. Nah ini baik kok bisa dihilangkan, berubah gitu. Nah itu pertanyaannya harusnya kan. Itu pun masa kamu nggak ngerti. Nah sekarang ini lihat ya. Ini mereka sedang sujud. Wah, kusuk sekali sujudnya. Kalau kita lihat di sini, apakah mereka ini Islam? Enggak. Dikatakan Yayasan Buddha Suci Indonesia. Ini mereka. Kalau Anda perhatikan ya guys ya, ini ada yang nyentuh lantai. Ini nyentuh lantai nih, nyentuh lantai. Ada yang tidak. Ada yang begini. Tapi kalau Anda lihat ya, Islam itu semuanya nyentuh lantai. Yesus dahinya ke lantai, nyentuh lantai. Jadi kalau kita bandingkan dengan Buddha misalnya, mereka tuh ada yang mirip Yesus, yang sama bahkan sama persis, ada yang mirip. Sama persis itu betul-betul dahi nempel lantai. Yang mirip dahinya nggak nempel, ada jarak space antara dahi dengan lantai. Ini contoh bapak ini ya. Ini bapak ini juga. Bapak ini juga. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 atau 5 guys, yang kepala nggak nempel ke lantai, sisanya nempel semua. Jadi saya katakan ya, dan ini harusnya diterima Louis. Oh, ternyata fakta baru, Islam, Hindu, Buddha kok mirip dengan Yesus ibadahnya, ritualnya. Kok Kristen beda ya? Itu perlu pertanyaan. Nah, ini saya jawab gini bisa. Sebenarnya kalau kita lihat ya gini. Ini menjadi semakin menguatkan Islam. Kenapa? Dengarkan ya, bagi Anda yang belum tahu ya. Dalam Islam itu kami percaya dari hadis Nabi bahwa tidak ada satupun kaum yang tidak diutus Nabi kepada mereka. Di jumlah Nabi itu ada, dan Rasulullah ada totalnya 124.000. Tapi yang wajib diketahui namanya hanya 25 Nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi sejatinya sesungguhnya ada 124.000 Nabi. Nah, kenapa? Karena kita tahu dunia ini luas. Dari Afrika hingga Amerika, ya Asia, Australia, New Zealand, bahkan kalau kutub selatan atau utara kalau ada manusia juga, itu sangat luas sekali. Dulu itu belum ada internet, belum ada pesawat terbang, belum ada kapal laut, belum ada kereta cepat, belum ada mobil, motor, belum ada. Orang mana-mana jalan kaki, kalau nggak naik keledai, kalau nggak naik kuda. Bagaimana menjangkau tempat-tempat yang jauh? Ya, bagaimana cara menjangkaunya? Karena jarak dan persebarannya bagaimana? Apa cukup 25 orang nabi? Nggak cukup, guys. Kita bayangkan yang sekarang aja, di zaman modern, yang ada internet, pesawat terbang udah canggih lah, guys. Itu untuk menyampaikan berita ya, itu untuk yang langsung ya, pesan langsung, bukan lewat WA segala macam. Yang orang tuh betul-betul kayak nabi ini kan langsung gitu, betul-betul nabi datang ke sana. Kita harus bandingkan equal. Itu sekarang tuh kayak orang langsung datang, guys, bukan lewat WA, bukan lewat media sosial, bukan langsung. Karena dulu pemerintahan adalah para nabi. Nah itu meskipun para nabi dulu nggak naik pesawat, nggak naik kereta cepat, nggak naik mobil, motor, mereka jalan kaki, mungkin naik keledai atau kuda. Nah sekarang itu, coba untuk ke seluruh dunia itu butuh berapa orang? Dan masanya itu bukan satu waktu. Kalau satu waktu ya itu mungkin bisa ratusan atau ribuan. Satu orang pergi ke Papua,
Satu orang pergi ke Sulawesi, satu orang pergi ke Kalimantan, satu orang ke Sumatera, satu orang ke Malaysia. Apakah negara dunia ini ada sekitar 200 negara? Berarti minimal 200 orang. Apalagi kalau mau lebih spesifik. Ya. Nah, apalagi dulu. Itu rentang waktunya dari, ingat ya, Nabi diutus sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Itu waktu Nabi turunkan. Setelah Muhammad tidak ada. Artinya rentang waktu sangat panjang. Makanya masuk akal yang Nabi diutus jumlah 124 orang. Nah, makanya kita meyakini ya, karena kita tidak tahu siapa-siapa Nabi itu dan tidak disebutkan kepada yang mana saja dia diutus, yang pasti dikatakan bahwa tidak ada satupun kaum yang tidak diutus Nabi kepadanya. Artinya semua kaum mendapatkan jatah Nabi, termasuk orang-orang ini. Orang-orang Cina kuno, orang-orang Afrika kuno, orang-orang Bali kuno, orang-orang Nusantara kuno, itu diutus Nabi kepada mereka. Karena tidak ada satupun kaum yang tidak diutus Nabi kepada mereka. Nabi itu ajaran apa? Ya sama dengan yang Nabi Muhammad ajarkan, Yesus ajarkan. Ya sujud. Makanya ada kemiripan. Ketika Nabi Muhammad sujud, Yesus sujud, pengikut Buddha sujud, dan otomatis Buddhanya sujud juga. Karena mereka kan mencontoh sang Buddha. Mereka nih mencontoh sang Buddha. Hindu juga begitu. Mereka mencontoh yang mengajarkan agama Hindu. Artinya kemungkinan besar memakai logika itu harusnya mungkin ya, kalau nggak mau bilang pasti ya, karena kepastian itu kan harus diteliti. Tapi kemungkinan besar kita meyakini bahwa Buddha itu atau yang ajaran Hindu bisa jadi dia adalah sesuatu dari Nabi yang diutus Tuhan dari sekitaran 124.000 orang itu, guys. Dibuktikan dengan apa? Dengan samanya ritualnya. Kok bisa Hindu, Buddha, Islam sama? Kok bisa? Artinya kan logikanya apa ya? 124.000 itu tentu ajarannya sama. Karena Nabi-Nabi itu kan dari Tuhan yang sama. Nggak mungkin Tuhan sama mengajarkan hal berbeda, kan nggak mungkin, guys. Buddha cuy, mereka agamanya Buddha, mereka sujud juga, bahkan sampai di lantai. Jadi guysnya harusnya mikir dan malu. Kok agama aku beda sendiri ya? Islam begitu, Hindu Buddha begitu. Kok mereka sama ya? Kemungkinan Tuhannya sama. Karena kalau Anda lihat agama Buddha dan Hindu, itu Tuhannya Esa. Makanya kalau Anda lihat Pancasila, ketuhanan yang Esa, itu kan Hindu Buddha masuk di dalamnya. Kristen meskipun masuk, tapi masih diragukan. Karena mereka tidak murni Esa, tapi Trinitas. Kalau pendapat saya pribadi, Trinitas bukan Esa. Karena Esa itu, ya ini, Hindu dan Buddha, Islam tidak ada. Tuhannya di dalam satu, nggak ada. Yang ada satu. Coba Anda tanya, berapa tuannya umat Hindu? Satu. Berapa tuannya umat Buddha? Satu. Berapa tuannya umat Islam? Satu. Coba tanyakan ke umat Kristen. Berapa tuannya umat Kristen? 3 dalam 1. Beda sendiri, guys. Artinya tuannya satu itu mengajarkan sujud kepada umat Hindu, kepada umat Islam, kepada umat Buddha. Cuman tentu ada berbeda yang lain. Tapi esensinya sama. Tuhannya satu, sujudnya sama. Nah, Kristen kok beda sendiri. Tuhannya kok 3 dalam 1, kok sujudnya tidak kita lihat gitu. Ya kan? Entah sujudnya. Tapi apakah mereka ini beragama Islam? Enggak. Mereka itu Buddha. Dan bahkan ada beberapa agama-agama suku yang mana mereka menyembah dewa-dewinya mereka. Mereka juga sujud menyembah. Apakah kalian berani? Nah, jadi sujud itu kalau dilakukan oleh orang-orang yang katanya nyembah-nyembah dewa, artinya kan itu kan adalah jadi suatu kebiasaan yang sering dipraktekkan. Ya kan? Memang itu lazimnya. Makanya juga kadang orang melakukan itu kepada orang tua, kepada raja. Itu kan jadi hal yang lazim. Kalau kita mengakui bahwa ada suatu entitas yang harus kita hormati sehormat-hormatnya,
menghargainya ya dengan cara terbaik adalah sujud. Nggak ada yang lain. Jadi bukan yang terbaik tuh joget-joget, nyanyi, tidak. Tapi sujud itu adalah yang the best, yang terbaik. Dan itu dilakukan oleh umat Hindu, umat Buddha, umat Islam, yang nyembah dewa, yang sujud pada orang tuanya, kepada rajanya. Itu adalah bentuk penghambaan terbaik. Bahkan orang yang nyembah dewa, itu saja paham. Kalau itu yang terbaik, yaitu merendahkan serendah-rendahnya. Posisi kepala adalah puncak tinggi manusia, puncak semongan, direndahkan untuk menunduk kepada Tuhannya, kepada dewanya. Jadi kalau itu ada sesuatu yang lazim, artinya kan ada sistematis yang membuat itu menjadi sesuatu yang lazim. Berarti kan rutin dipraktekkan. Nah makanya menjadi masuk akal sekali. Kenapa kok ada 124 nabi dan rasul yang diutus sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad? Dan itu jumlah yang masif. Sehingga nabi-nabi itu semuanya menyuguhkan sujud. Tuhan satu. Makanya kalau lihat rata-rata di mana-mana tuh yang lazim lah Tuhannya satu, sujud, ya kan? Mau sujud pada dewanya kek, mau sujud pada Tuhan kek, sujud guys. Karena itu masif. Dan ingat, tidak ada satupun yang tidak diutus nabi kepada mereka. Artinya semua kaum dapat jatah nabi. Dan tiap nabi itu mengajarkan sujud. Makanya banyak orang sujud. Karena sujud itu masih diajarkan. Udah menjadi makanan sehari-hari seluruh komunitas di dunia. Komunitas dari 124.000 nabi ini. Karena kalau ngomong satu kaum untuk satu nabi itu satu kaum, berarti kan ada kalau 124.000 nabi dan rasul, berarti ada 124.000 kaum atau komunitas. Itu masif sekali. Kalau dimainkan ya, anggap Indonesia ini ada, saya rasa nggak sampai 124.000 guys. Coba kita kumpulkan ya, semua kaum Indonesia. Kaum Jawa, kaum Batak, kaum Dayak, kaum Baduy, kaum Sakai, kaum Madura, kaum komunitas mobil, motor, semuanya dikumpulin. Saya yakin itu mencapai 124.000. Nggak mungkin. Nah, itu coba semuanya mengajarkan hal yang sama. Semua komunitas itu mengajarkan tentang Tuhan yang satu, sujud. Apa terjadi? Akan jadi kebiasaan. Semua komunitas akan menjalankannya. Karena itu ajaran para nabi. Mereka ditiru anak cucunya sampai sekarang. Makanya ketika semuanya sujud, kenapa Kristen nggak sujud? Itu pertanyaannya. Kenapa Kristen kok berlutut? Padahal lazimnya sujud. Paham ya? Perkara yang disembah itu dewa atau Tuhan selain Allah itu bukan itu esensinya, tapi Tuhannya satu. Itu loh guys, itu poinnya, dan itu sujud. Artinya Kristen adalah bahkan bukan hanya menyimpang dari ajaran Yesus, tapi dari semuanya guys. Semuanya itu sujud. Nyembah dewa sujud, hormat raja sujud, hormat orang tua sujud, menyembah Tuhan sujud. Kenapa Kristen berlutut? Kenapa? Atau bahkan nyanyi joget-joget? Karena itulah yang identik dengan Kristen. Berlutut, nyanyi, joget-joget. Ini nggak klaim, wah itu sedang sholat mereka. Berani bilang gitu. Ya pasti enggak kan. Karena faktanya memang bukan sholat. Terus ketika... Jadi kita harus lihat ya, bahasa. Jadi kita ngomong gini contoh ya. Kayak bahasa Indonesia itu adalah makan. Bahasa baratnya namanya lunch. Esensi sama. Ketika kita lihat orang Indonesia makan, walaupun makannya kayak ikan asin, telur, sayur, lalapan, kita orang bule akan bilang, oh, you are lunch now. Kamu sudah makan siang. Tapi kita orang bule buat makan siang, tentu tidak seperti itu caranya. Come on, lunch. Kata bule kan. Tiba-tiba mereka di meja mereka sudah sedia garpu, pisau, stik, makanan stik, kentang goreng. Orang Indonesia kan, hah? Ini makan siang, lunch? Ya, ini makan siang gaya kami. Tapi namanya tetap lunch, gitu. Jadi, namanya sama-sama sholat, tapi caranya beda. Lunch-nya orang bule
beda dengan lunchnya orang Indonesia. Lunch Indonesia pakai kerupuk, pakai ikan asin, pakai telur dadar. Lunchnya bule kentang goreng, steak, pasta, gitu Pak. Orang Korea kimchi. Namanya sama-sama lunch, makan siang, tapi caranya beda. Orang Korea pakai chopstick, orang bule pakai garpu, pisau, bisa pakai tangan gitu. Jadi guys, sama kayak sholat. Namanya sama-sama sholat, sembahyang, tapi caranya beda gitu. Jadi ketika kita ngomong sholat, jangan langsung identik kepada Islam, no. Tapi isinya doa. Cuman nyebutnya kita juga nggak mungkin dong bilang lunch sama orang lokal. Kita kan pakai kata bahasa mereka ngerti. Coba Anda datang ke suku Baduy, suku yang atau orang-orang yang nggak ngerti bahasa Inggris. Ayo lunch yuk. Apa itu lunch bro? Bingung ya kan? Mending Anda bilang, ayo kita makan siang. Orang ngerti, oh makan siang ya, ayo. Nah, sama kayak orang yang ngerti esensi sholat, dia kan bilang, oh enggak, kita nggak sholat. Kita doa. Ya, doa itu sholat. Arti lain sholat itu doa, guys. Tapi ya, ayo kita lunch. Enggak, kita nggak lunch. Karena mereka anggap lunch itu adalah pakai sendok garpu sama pisau, pakai makan steak. Enggak, langsung makan siang gitu. Ngajak makan siang gitu. Makan juga gitu. Meskipun yang dimakan beda, caranya beda gitu kan. Jadi ngajak orang Indonesia ya, ayo makan siang. Kecuali orang-orang yang ngerti istilah lunch. Sama kayak orang yang ngajak tadi kan, sembahyang, ayo sembahyang. Orang ngerti kan, oh sembahyang apa dulu nih? Sembahyang ala Hindu atau ala Islam gitu kan. Nah sama kayak lunchnya ala apa dulu nih? Lunch ala Eropa atau ala Indonesia gitu. Nah itu sama saja, itu yang Luis tidak paham gitu kan. Kita memaknai Yesus, yang mana Yesus sujud, apakah Yesus sholat? Ngawur. Makanya kalau punya logika itu dipakai Dunitan. Susah kalau kamu punya logika tapi kamu nggak pakai. Namanya akhirnya cocokmologi, ya kan? Ya, kita kan lihat dalam bagian lain ya. Justru lagi ya, kalau kita lihat nih, betapa cocoknya ya orang-orang ini semuanya sujud, yang nyembah dewa sujud, yang Hindu Buddha sujud, Islam sujud, ya, yang juga hormati, nyembah dalam arti bukan menuhankan ya, tapi yang menghargai, menghormati, yaitu menyembahnya anak kepada orang tua, rakyat kepada raja. Kalau yang Islam, Hindu, Buddha kan itu menuhankan, menyembah Tuhan. Kalau ini kan menyembah manusia dalam artian bukan menuhankan tapi menghormati, gitu kan. Jadi semuanya kompak gitu, sama. Nyembah dewa pun begitu. Juga juga Tuhannya satu, gitu. Jadi kenapa kok Kristen beda sendiri gitu, ya kan? Jadi kita harus mencocokkan itu, harus bertanya, kok semuanya sama, kok Kristen tidak sama? Itulah gunanya mencocokkan. Kalau Anda tidak menyampaikan data ini, Anda tidak tahu kalau itu ada kecocokan di situ kan. Dan Anda tidak akan tahu kalau Anda itu beda sendiri gitu. Ya, kita lihat di dalam Alkitab kita, dalam kitab Daniel. Dalam kitab Daniel pasal 3 ayat yang kelima ya, kita akan bahas dari ayat pertama. Ayat pertama dikatakan, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya. Pentabisan apa di sini? Patung, oke ya. Lalu berkumpullah para wakil raja dari penguasa, para bupati, para penasihat negara, dan selanjutnya. Ini semuanya kumpul. Kemudian di ayat 4, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah kepada patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar.
Jadi kata lunch, makan siang, itu isinya adalah makan. Proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Ya, semuanya melakukan itu. Mau lunchnya di Eropa, maunya di Asia, mau di Afrika, di Australia, Amerika, semuanya lunch itu adalah waktunya siang. Dan yang kedua adalah masukkan makanan ke mulut. Perkara yang dimasukkan apa, caranya pakai sendok garpu atau apapun itu kan caranya. Tapi esensinya sama, yaitu proses memasukkan makanan ke mulut. Tidak ada orang tuh memasukkan makanan ke hidung, ke kuping, nggak ada. Sama kayak sholat. Esensinya adalah sujud. Dan itu banyak kesamaan. Islam, Hindu, Buddha, ini lagi kan. Ini bukan Kristen loh. Ini pengikutnya, ini orang-orang dahulu. Kalau ini Kristen, oke lah. Ini kan bukan Kristen. Dia tidak menyebut tentang Kristen sini. Coba dia sampaikan aja satu ayat yang mana orang Kristen sujud. Coba. Ada nggak ayat yang orang Kristen sujud? Itu harusnya disampaikan dia. Untuk mengatakan bahwa, oh kita sama loh. Gitu. Tidak ada kan? Ini yang dia sampaikan adalah Hindu, Buddha, orang-orang dahulu. Justru malah memperlemah dalilnya dia. Bahwa kok beda sendiri dia gitu kan. Aneh guys. Itu saya bertanya. Dan kenapa semua orang sujud, ya banyak sujud? Karena itu kan berarti mereka meniru. Berarti kan ada yang mempopulerkan. Berarti ada yang mengajarkan. Dan orang itu adalah orang istimewa. Dan kita tahu bahwa Nabi adalah orang-orang istimewa. 124 Nabi yang diutus. Semuanya orang-orang istimewa. Berarti ada berapa banyak orang yang mencontoh. Orang biasa, siapa nyontoh? Siapa nyontoh? Orang-orang biasa-biasa saja. Tapi kalau Nabi, orang spesial, utusan Tuhan, itu semua orang nyontoh. Viral guys, viral. Nabi harus diikuti kan. Jadi ada bayangkan ya, efek 10 influencer saja ngomong, praktek, ditiru orang. Ini 124.000. Dan bukan satu waktu pula. Tentang waktu yang panjang. Sejak Nabi Adam hingga Muhammad. Sehingga orang akan ingat dalam memori. Orang yang hidup zaman Adam, ingat. Diajarkan sujud. Orang yang hidup di zamannya Musa, Nuh, Ibrahim, sampai ke Nabi Muhammad, itu ingat semua. Kita diajarkan sujud. Jadi, itu kan membekas dalam memori. Selain areanya massal, setiap kaum itu dapat ajaran seperti itu, dan rentang waktunya panjang pula. Bergenerasi-generasi. Jadi itu akan menjadi hal yang populer. Makanya semuanya sujud. Kok Kristen nggak sujud? Kok malah berlutut? Nyanyi aja joget? Itu pertanyaannya guys. Sebutkan Nesar, katakan sujud. Di sini mereka 3 orang ya SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka. Bahkan tadi katakan bahwa siapa tidak sujud akan dilemparkan ke api yang menyala. Artinya sujud itu wajib, yang utama. Ya, Hindu tadi dikatakan bahwa sujudnya setelah sembahyang. Tapi faktanya nggak begitu betul sujud. Bagi saya itu lebih ke memungkuk, karena dahinya nggak nempel ke tanah. Ya kan? Memungkuk ada loh guys yang kayak gitu ada. Ya, yang penting sujud itulah kalau kita lihat di KKBI itu dahi nempel ke tanah. Hindu pertama dilakukan setelah sembahyang dan tidak nempel ke tanah. Saya nggak tahu kalau ada yang lain itu nempel ke tanah ya, tapi tadi foto tadi tidak ada. Kalau ada teman-teman Hindu bisa kita tahu kita sini apakah ada yang nempel ke tanah apa tidak. Kalau ada berarti kita sama, gitu kan? Sama dengan Islam, sama dengan Buddha. Buddha pun tadi kita lihat ada yang nempel ada tidak gitu kan. Nah. Jadi esensinya adalah kesamaan itu nggak bisa dipungkiri, gitu guys. Begitu penting bahkan yang utama. Kristen yang utama ketika Anda lihat kita tanya tentang Kristiani ya, ibadah utamanya apa? Pasti nyanyi dan joget-joget. Itu yang utama. Di puncak ibadah itu adalah ketika orang itu dimasuki Roh Kudus. Ya, ingat. Puncak ketaatan umat Kristiani mereka mengakui ketika dimasuki Roh Kudus. Nah, itu adegan ketika mereka joget-joget. Nyanyi. Saya sering perhatikan ya, mereka ibadah sering. Karena saya memang interaksi. Saya dekat sama jemaatnya, sama gembalanya, bahkan sama pendetanya. Saya dekat guys. Saya interaksi, saya ngobrol dengan mereka, saya perhatikan. Jadi ketika mereka itu yang klaim kemasukan Roh Kudus, itu ketika mereka itu juga joget, nyanyi.
kayak gini kan. Nah, itu mereka klaim ketika mereka tuh kadang di luar kontrol itu dimasukin Roh Kudus. Itu yang utama berarti. Apakah sujud? Tidak. Padahal tadi itu katanya sujud itu kalau nggak sujud lempar ke api yang panas. Berarti kok itu wajib dan utama. Gitu. Tapi ini kok Kristen yang utama itu adalah yaitu juga tadi gitu. Dengan sambil pakai musik gitu, guys. Tidak mau sujud walaupun disuruh untuk sujud menyembah kepada patung karena mereka hanya mau menyembah kepada Allah yang benar. Tapi ketika di situ muncul kata sujud, apakah dia itu sedang sholat gitu? Padahal yang disembah kan siapa gitu? Apakah mereka sholat itu? Enggak kan? Ya karena mereka itu tidak bisa diidentifikasikan sebagai sholat ketika ada kata sujud di situ. Kita lihat lagi ya bagian lain. Dalam bagian lain juga terdapat seperti ini. Nih, kita buka KKBI ya, apa itu sujud. Nih. Kita patokannya adalah KKBI ya, nih. Berlutut serta meletakkan dahi ke lantai. Ingat, berlutut serta meletakkan dahi ke lantai. Itu sujud. Jadi kalau Anda nggak ngerti apa sujud, bacalah KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan itu nggak hanya sholat, ya. Jadi Anda harus ngerti itu, guys. Itu adalah gerakan sholat. Jadi esensi adalah sujud adalah bagian dari sholat, bagian, gitu. Ya. Coba kita buka ya. Sholat KKBI. Nah, kita lihat ya. Sholat ini adalah yang nomor 2 nih, guys. Doa kepada apa nih? Saya lupa. Kita tengok kata sembahyang aja ya. Karena kan sholat itu nama lainnya adalah sembahyang, guys. Sholat sembahyang. Coba, sembahyang. Atau doa deh, doa. Doa KKBI. Malah nggak ada, guys, doa ya. Kita buka di arti kata aja ya. Doa. Arti kata. Nah ini. Doa adalah permohonan yang berupa harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Artinya ketika sholat itu ada doa, ada harapan, ada permintaan, ada pujian kepada Tuhan. Jadi sholat itu sama dengan doa. Cuman apa ya? Ada doa yang seperti kita begini, ada doa dalam bentuk sholat gitu. Jadi ini ada caranya. Ada yang makan siang yang pakai tangan, ada yang pakai garpu, pakai sendok. Jadi istilahnya adalah sama-sama doa, tapi disebutnya kalau kita ngomong doa itu bisa dalam bentuk sholat, dalam bentuk sembahyang, dalam bentuk ketika mau makan gitu, atau ketika ngapain lah gitu kan. Yang penting esensinya doa itu adalah permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan gitu. Dan itu ada dalam sholat. Jadi Anda harus paham bahwa esensinya itu yang penting. Sama kayak kita ngomong, bukan ngomong apakah perbedaan dalam hal ini makannya kentang goreng, ini makannya jengkol, nggak gitu. Tapi adalah proses memasukkan makanan ke mulut, ya kan? Dan dilakukan pada waktu siang hari. Itu esensinya, guys. Gitu.
Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Artinya di sini sebutkan berarti Tuhan itu, yaitu Allah, itu mengetahui bahwa cara menyembah itu adalah dengan beribadah dan sujud. Gak ada yang lain. Gak ada itu dikatakan bahwa mereka telah mengikuti Allah lain dengan nyanyi dan joget. Gak ada, guys. Tapi beribadah dan sujud. Jadi ini adalah pakam yang sudah universal. Kita orang dulu itu ngomong ibadah, ya sujud. Menyembah, ya sujud. Gak ada di sini ibadah nyanyi joget, guys. Itu loh. Kecil, Allah hanya kecil, Allah lain. Tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Pertanyaannya, apakah dia di situ sujud, menyembah atau sholat? Enggak kan? Bahkan dikatakan di situ menyembah Allah lain. Itu artinya ya mereka tuh meniru sesuatu yang sudah ada. Ya, ingat ya. Yesus saja sujud. Coba. Ketika Yesus sujud, apakah dia sama kayak orang-orang ini menyembah Tuhan lain selain Allah? Kan tidak. Siapa Yesus sujudi? Allah. Jadi apa yang mereka lakukan ini contoh yang nggak benar. Sujudnya kepada suatu selain Allah. Yesus sujud kepada Allah. Itu yang contoh. Sujud kepada Allah. Kenapa kita tahu Yesus sujud kepada Allah? Karena dia bilang, karena sujud, ya Allah, kata dia. Kiranya ini cawan ini belau di hadapanku. Jadi Yesus tuh sedang komunikasi dengan Allah. Artinya dia sujud kepada Allah. Kayak saya nih, saya sujud kepada raja atau ibu saya. Lalu saya ngomong, Bu, Ibu, gimana kondisinya Bu? Bu, kasih saya butuh modal Bu. Kita lagi sujud misalnya. Bu, saya kelaparan, Bu minta makan. Itu saya sedang sujud kepada siapa? Ibu saya. Kita sujud kepada orang yang kita omongin, yang sedang ngomong dengan siapa. Artinya Yesus sujud kepada Allah. Gitu. Kenapa mereka malah berlutut kepada Yesus? Itu pertanyaannya. Yesus bersujud kepada Allah, dibutuhkan dengan dialognya, dia interaksi sama Allah, mereka malah berlutut kepada Yesus. Ini kan aneh, guys. Ya. Mereka semuanya sujud tadi itu. Bahkan kepada dewa-dewanya sujud. Ini berlutut. Jadi sujudnya mereka kepada dewa itu sama dengan berlututnya mereka pada Yesus. Bukan kepada Allah. Kita kan diberitakan untuk sujud menyembah Allah. Bukan berlutut menyembah Yesus atau sujud menyembah dewa. Enggak. Sujud menyembah Allah, guys. Apakah umat Kristen itu sujud menyembah Allah? Tidak. Mereka sujud menyembah Yesus. Salah satu dari entitas yang dinamakan Trinitas, guys. Beribadah kepadanya. Sujud yang disembah siapa? Jadi ini loh penting ya. Sujud itu semua agama bisa. Jadi Yesus itu memberi contoh, dia sujud kepada Allah. Dia tidak pernah mencontohkan untuk sujud pada dirinya. Pernah nggak? Cuma ada ayat yang Yesus perintahkan, sujudlah kepada-Aku. Atau dia praktekkan itu, lalu muridnya tiru, dia sujud kepada dia. Ada nggak? Nggak ada. Yang dia praktekkan satu-satunya, yang dia contohkan satu-satunya adalah sujud menyembah Allah, guys. Dan itu tidak dilakukan oleh umat Kristiani. Kita melakukan, nggak cuma Islam, Dunitan. Yang model begini kok jadi narasumber, hari untung. Tolonglah cari narasumber yang agak pinter dikit. Jadi kita bayangkan kalau Louis yang jadi narasumber, itu akan diska habis-habisan sama hari untung sama Dunitan. Louis, ya, kamu lihat tuh, semua orang sujud, Louis. Ya, Islam, Hindu, Buddha, yang nyembah dewa, semua sujud. Bahkan yang sujud ada juga hormati ayah ibu dan raja. Kalian kok berlutut, kok nyanyi joget-joget gitu. Kenapa kok kalian itu beda sendiri gitu? Yesus saja sujud menyembah Tuhannya. Kan malah nyanyi joget-joget kepada Yesus. Gimana coba logikanya, Des? Jangan cari yang model-model begini. Sekarang gini logikanya.
Yesus, dia menyembah kepada siapa? Sujud, berdoa pada Allah Israel. Kalian membenci Israel, itu ada. Tidak ada yang namanya Allah Israel dimaksudkan sebagai Allah milik Israel saja. Anda kira Allah itu jabatan presiden? Luis, hey, pikir pakai logika. Allah itu nggak sama dengan presiden, gubernur. Kalau ada yang bawa gubernur Jakarta, oke. Presiden Indonesia, oke. Hanya milik orang Indonesia. Tapi kalau Tuhan, Allah itu Tuhan. Artinya milik semesta alam. Dia Allahnya Israel, dia Allahnya Arab, dia Allahnya Indonesia, dia Allahnya Papua, Allahnya Jawa. Allah Tuhan semesta alam, bukan terbatas pada satu regional tertentu. Makanya Indonesia nggak bisa bedakan mana Tuhan, mana presiden, mana nabi, mana manusia, guys. Ngaco, guys. Allah Israel adalah Allahnya juga orang Arab, Allahnya juga orang Indonesia. Itu aja Allahnya, guys. Bukan milik personal orang Israel. Kalau itu Allah Israel, lalu kenapa Anda yang bukan orang Israel itu menyembah Allah itu? Kan juga absurd, guys. Lisi nggak sadar bahwa dia juga sedang menyembah Allah Israel. Ya, padahal itu adalah luas gitu. Jadi ketika dia ngomong ini, dia sedang menciprat air kena muka sendiri. Dia bilang, kenapa sih umat Islam itu nyembah Allah Israel? Itu kan Allah Israel. Loh, kalian nyembah Allah Israel juga loh. Yang disembah Yesus itu loh. Itu karena bukan Allah Israel, Allah semesta alam. Nggak ada itu eksklusif Israel, nggak ada. Kecuali presiden Israel, ya. Perdana Menteri Israel, Netanyahu, ya. Itu miliknya orang Israel. Tapi ini Allah Tuhan semesta alam gitu loh, ya kan? Jadi kalau Yesus saja itu sujud menyembah kepada Allah Israel, Anda kok malah bluetooth nyanyi jodoh kepada Yesus? Di mana logikanya? Luis, di mana logikanya? Gambar semangka. Menggambar semangka yang mana mendukung Palestina katanya kan. Benci Israel. Allah Israel itu Allah Yahweh itu yang disembah. Yang kita benci itu bukan Israel. Ingat ya, Israel itu adalah suatu bangsa. Yang kita benci adalah kelakuan dari kelompok-kelompoknya seperti Zionis. Kalaulah umat Islam benci Israel, tidak akan ada pernah ceritanya umat Islam hidup berdampingan dengan orang-orang Israel. Lu di sini dia buta sejarah, guys. Dia lupa di zaman Umar atau di zaman dahulu, di mana umat orang Israel datang dari mana-mana saja, itu diterima orang Palestina, hidup berdampingan, hidup damai. Buktinya umat orang Israel boleh bangun sinagog, nggak ada sinagog yang dianjurkan umat Islam. Mereka berbisnis, berniaga, silakan, nggak ada. Nah, sejak masuknya Zionis, baru mulai timbul ketidaksukaan umat Islam. Karena mereka ini adalah ingin menjajah. Sama kayak orang Indonesia nggak benci orang Belanda, nggak benci orang Jepang, Inggris. Meskipun dulu mereka pernah menjajah. Yang kita benci adalah penjajah Belanda, Jepangnya. Bukan orang Jepang, orang Belanda, gitu guys. Umat Islam tuh nggak benci orang Israel. Yang kita benci adalah Zionis, penjajah Israel. Itu yang perlu pahami ya. Sama Yesus iya nggak? Kalau dibilang seperti itu Allah Bapa. Nah, masalah semangka, Luis harus paham. Jangan menghina lambang semangka. Dia sama kayak menghina lambang Indonesia. Ingat, dulu ketika bendera Indonesia itu dilarang dikibarkan oleh penjajah, mereka pakai simbol lain yang ada merah putihnya. Maka simbol adalah tulangku putih, darahku merah, sebagai simbol pengganti bendera. Karena bendera nggak boleh dikibarkan, tapi darahku merah putih. Merah putih, warna itu dipresentasikan dalam banyak hal. Darah putih, merah, tulang putih, dan lain sebagainya. Sama kayak Palestina. Ketika mereka ditindas, bendera Palestina nggak boleh dikibarkan, nggak boleh dipasang, ya mereka ganti dengan semangka, gitu. Itu adalah
cara mereka untuk melawan penjajah. Jadi jangan Anda remehkan. Jadi sama dengan meremehkan orang-orang berkata bahwa darahku merah dan tulangku putih untuk merepresentasikan merah putih yang dalam dikibarkan. Gitu. Ini Luisi tidak punya empati simpati. Orang yang tertindas, dijajah, dia malah hina-hina seperti itu, guys. Jadi bukan berarti dia menyembah Allahnya mereka ini Donitan. Ya ngawur kalau dibilang kayak gitu. Orang ajarannya aja jelas beda. Jadi gini loh. Kalau di Ya, ajaran Luis yang beda. Orang semuanya Yesus sujud menyembah Allah. Orang Israel sujud menyembah Allah. Orang Hindu sujud menyembah Tuhan lain. Tapi isinya sujud. Lah, Kristen kok berlutut nyanyi joget-joget dan yang mereka sembah bukanlah Allah pula, tapi Yesus. Ini gimana ceritanya, guys? bilang sama dalam segi apanya? Semua juga orang bisa sama kalau cuma sujud menyembah. Tapi kepada siapa menyembah ini loh yang penting. Benar nggak? Ya mungkin itu saja. Yang penting menyembah kepada Allah. Allahnya Israel, Allahnya Arab, Allahnya Indonesia, Allahnya semesta alam. Jadi Yesus saja itu sujud menyembah pada Allah Israel, Allah semesta alam. Gitu. Lis kok malah tidak melakukan itu. Dia malah berlutut nyanyi dan joget kepada Yesus. Itu poinnya, guys. Jadi dia tuh harusnya duduk, merenung. Kok aku kok nyembahnya kok sujudnya kepada Yesus ya? Yesus aja dia kepada Allah. Jadi dia harus berpikir, guys. Itu. Dan dia tuh di situ nanti akan timbul kecerdasan. Tapi kok selama dia seperti ini dia tidak akan pernah menjadi cerdas. Dia akan terus berada dalam kesesatan. Dia tidak akan bernasib sama seperti para mualaf yang sudah menjadi cerdas. Dia tetap terkungkung dalam kebodohan yang nyata, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.